tadi kalau nakal sampai ke maaf ya, nanti kamu boleh cut kalau bagian ini kalau kamu nggak suka. Sampai ke free sex juga atau misal yang lain? Free sex, aku nggak tahu sih ini free sex. Nggak terlalu tapi iya. Nggak, aku tuh nggak ada mikir kayak itu tuh penting banget di hidup aku gitu. Oke. Enggak. Tapi kalau buat yang pacaran gitu deket ke posisi itu aku gitu sih. Kalau misalnya aku nggak punya pacar ya, kayak aku lagi sebenarnya aku bukan tipikal yang nggak bisa move on. Cuma aku kalau misalnya putus dari orang yang aku seriusin, aku lama buat dapetin pasangan. Jadi aku pasti deket sama cowok ini, deket sama cowok itu, gitu-gitu. Tapi bukan buat seks, enggak. Oke. Tapi lebih yang karena aku masih mencari kali ya. Gitu. Itu bejat juga, nakal ya berarti ya itu ya. Iya itu. Itu nakal. Tapi kamu sadar bahwa itu nakal ya? Nakal. Ya cowok cari cowok sana sini. Ternyata gitu. ini alasan Listi Chan pindah agama Islam. Kamu jujur dengan aku, kamu mualaf karena nikah atau karena kepercayaannya? Nikah. Aku ngikutin suami aku, tapi lebih kalau mualaf itu kan kita ini ngucapin syahadat itu berarti kita harus kepercayaan kita ke ini kan Allah. Aku udah kayak gitu. Aku pelan-pelan belajar kok. Dan ngelepasin agama aku sebelumnya juga susah. Gak dalam semalam kayak, gua langsung iya besok gua mualaf gitu, enggak. Itu juga berhari-hari aku minta maaf terus baru aku ini. Sudah bisa apa aja sekarang? Sholat? Sholat itu, tapi aku sebelum mualaf aku sholat kok. Oh iya. Sholat aku. Oke. Aku tuh sebenarnya pelan-pelan sih ya, karena kan masih hamil. Mungkin habis lahiran aku belajar banyak. Video itu awalnya terlihat biasa saja. Sebuah potongan wawancara yang menampilkan Listi Chan duduk berhadapan dengan Dr. Richard Lee di sebuah ruangan bernuansa lembut dan tenang. Tidak ada musik dramatis, tidak ada ekspresi berlebihan. Namun justru dari kesederhanaan itulah perhatian publik mulai tertarik. Potongan video tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial, terutama TikTok. Judulnya dibuat singkat namun menggugah rasa penasaran. Banyak orang berhenti menggulir layar, lalu menonton dengan penuh tanda tanya. Dalam hitungan jam, kolom komentar mulai dipenuhi berbagai reaksi. Ada yang terkejut, ada yang penasaran, ada pula yang langsung berspekulasi tanpa menunggu cerita utuhnya. Nama Listi Chan pun kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena karya atau aktivitasnya di dunia hiburan, melainkan karena satu topik sensitif yang selalu mengundang perdebatan, yaitu soal keyakinan. Banyak netizen hanya melihat cuplikan singkat. Beberapa detik yang dipotong, dipercepat, lalu diberi judul yang menggiring emosi. Padahal, potongan itu hanyalah sebagian kecil dari percakapan panjang yang penuh nuansa. Di sisi lain, Dr. Richard Lee terlihat duduk dengan sikap tenang. Ia tidak menekan, tidak menghakimi, dan tidak memotong pembicaraan. Suasana wawancara terasa seperti obrolan manusia dengan manusia. Listi Chan sendiri tampak berbicara pelan. Tidak tergesa-gesa, nada suaranya datar namun penuh makna, seolah setiap kata yang keluar sudah ia pertimbangkan dengan matang. Namun media sosial bekerja dengan caranya sendiri. Dalam waktu singkat, potongan video itu berubah menjadi bahan diskusi, perdebatan, bahkan tudingan. Sebagian orang mendukung dengan penuh empati. Mereka melihatnya sebagai keberanian seseorang dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Sebagian lainnya justru mempertanyakan motif di balik pernyataan tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan popularitas, ada pula yang menuduh hanya demi sensasi. Padahal, jika diperhatikan dengan saksama, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan dengan nada pamer atau mencari perhatian. Semua terasa sederhana, seperti seseorang yang sedang bercerita tentang perjalanan batinnya sendiri. Potongan video itu sejatinya hanyalah pintu masuk. Sebuah pengantar menuju cerita yang jauh lebih panjang dan dalam. Sayangnya, tidak semua orang mau membuka pintu itu sepenuhnya. Banyak yang memilih berhenti di depan, lalu menebak-nebak isi ruangan di baliknya. Judul-judul lanjutan pun bermunculan di berbagai akun. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dipelintir, dan ada pula yang sengaja dibuat provokatif. Padahal, isi wawancara aslinya jauh dari kesan sensasional. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada klaim yang dibuat untuk memancing emosi. Justru yang terasa adalah keheningan. Sebuah jeda yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk dunia digital.
Listi Chan tidak berbicara sebagai figur publik yang ingin dibenarkan. Ia berbicara sebagai manusia yang sedang menceritakan proses hidupnya. Dr. Richard Lee pun tidak berperan sebagai pewawancara yang ingin menggali kontroversi. Ia lebih seperti pendengar yang memberi ruang. Momen itu seharusnya menjadi ruang refleksi. Namun di media sosial, ruang refleksi sering berubah menjadi arena opini. Satu potongan kecil akhirnya membentuk banyak persepsi. Persepsi yang belum tentu sejalan dengan kenyataan. Disinilah kisah ini bermula. Bukan dari sebuah pengumuman besar, melainkan dari cuplikan singkat yang memicu rasa ingin tahu banyak orang. Sebuah awal yang sunyi, namun bergema luas. Awal dari perjalanan panjang yang tidak semua orang pahami. Dan sebelum siapapun menarik kesimpulan, ada baiknya cerita ini didengarkan sampai selesai. Karena tidak semua keputusan hidup bisa diringkas dalam beberapa detik video, di balik sorotan kamera dan riuh media sosial, Listi Chan tetaplah seorang manusia biasa. Sosok yang selama ini dikenal ceria dan percaya diri, ternyata juga menyimpan ruang sunyi dalam hidupnya. Popularitas membawanya ke banyak kesempatan. Nama dikenal luas, aktivitasnya diikuti banyak orang, dan kehidupannya sering menjadi bahan pembicaraan. Namun semua itu tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin. Ada masa di mana ia menjalani hari-hari dengan rutinitas yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi terasa kosong di dalam. Bukan karena kurang pencapaian, melainkan karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kesibukan, ia sering merasa lelah secara batin. Bukan lelah fisik, tapi lelah yang muncul ketika seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai hadir tanpa diundang. Tentang untuk apa semua ini dijalani. Tentang makna bahagia yang sebenarnya. Tentang ketenangan yang tidak selalu datang dari pencapaian duniawi. Sebagai figur publik, ia terbiasa tampil kuat. Namun tidak banyak yang tahu bahwa di balik itu, ia juga pernah merasa bingung dan ragu. Ia tidak langsung membicarakan kegelisahan itu kepada siapapun. Banyak hal ia simpan sendiri, direnungkan dalam diam, tanpa perlu diumumkan ke dunia. Tekanan sebagai sosok yang dikenal banyak orang seringkali membuat seseorang sulit jujur pada dirinya sendiri. Ada ekspektasi yang harus dijaga, ada citra yang harus dipertahankan. Listi Chan menyadari hal itu. Ia tahu bahwa dunia luar melihatnya sebagai pribadi yang baik-baik saja. Namun batinnya mengatakan ada hal yang belum selesai. Dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, tersirat bahwa fase ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring waktu dan pengalaman hidup. Ada peristiwa-peristiwa kecil yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, namun cukup berarti baginya. Perasaan hampa setelah euforia berlalu, atau sunyi di tengah keramaian. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua kebahagiaan bisa dibagikan di media sosial. Ada kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan sendiri, dan ada kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. Di titik itulah ia mulai lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri. Mendengarkan isi hatinya, meski jawabannya tidak selalu jelas. Ia tidak mencari jawaban instan, tidak pula mencari pelarian. Yang ia cari hanyalah kejujuran terhadap apa yang ia rasakan. Dr. Richard Lee menangkap hal itu dalam percakapan mereka. Ia tidak memotong, tidak mengarahkan, hanya memberi ruang agar cerita itu mengalir apa adanya. Percakapan mereka terasa seperti dua orang dewasa yang saling mendengar. Tidak ada tekanan untuk terlihat benar, tidak ada tuntutan untuk memberi jawaban sempurna. Listi Chan pun berbicara dengan nada pelan. Setiap kalimat seolah keluar dari proses panjang yang telah ia lalui sendiri. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak juga menyalahkan siapapun. Ia hanya mengakui bahwa dalam hidupnya, ada fase pencarian yang tidak bisa dihindari. Fase di mana seseorang mulai bertanya lebih dalam tentang makna hidup, bukan sekadar tentang apa yang terlihat di permukaan. Bagi Listi Chan, fase itu menjadi titik awal dari perjalanan yang lebih personal. Sebuah perjalanan yang tidak banyak diketahui orang lain. Ia mulai menyadari bahwa popularitas dan pengakuan tidak selalu sejalan dengan kedamaian batin. Dan dari kesadaran itulah, langkah-langkah kecil mulai terbentuk. Langkah yang belum mengarah kemanapun secara pasti, namun perlahan membuka ruang untuk memahami dirinya sendiri. Bab ini bukan tentang keputusan besar, bukan pula tentang perubahan yang mencolok. Bab ini adalah tentang kegelisahan yang jujur, tentang manusia yang berani mengakui bahwa hidupnya sedang mencari arah. Dan dari kegelisahan itulah, cerita ini akan bergerak ke fase berikutnya, seiring berjalannya waktu,
kegelisahan yang dirasakan Listi. Chan tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Ia tidak datang sebagai beban yang berat, melainkan sebagai bisikan halus yang terus muncul di sela-sela aktivitasnya. Bisikan itu tidak memaksanya untuk berubah. Ia hanya mengingatkan bahwa ada pertanyaan yang belum terjawab dalam hidupnya. Di saat-saat tertentu, Listi Chan mulai lebih sering berhenti sejenak. Mengamati apa yang ia rasakan, bukan hanya apa yang ia lakukan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terbiasa menjalani hari dengan ritme cepat. Target demi target, jadwal demi jadwal, tanpa benar-benar memberi waktu untuk dirinya sendiri. Ketika ritme itu melambat, barulah pertanyaan-pertanyaan lama muncul ke permukaan. Tentang tujuan hidup, tentang arah yang ingin ia tuju, dan tentang ketenangan yang ia cari. Pertanyaan tersebut tidak datang dengan jawaban yang jelas. Justru sebaliknya, semakin dipikirkan, semakin terasa luas dan dalam. Namun Listi Chan tidak mencoba lari dari pertanyaan itu. Ia memilih untuk menghadapinya, meski belum tahu kemana proses itu akan membawanya. Ada malam-malam di mana ia terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena sedih, melainkan karena pikirannya sedang penuh. Ia mulai merenungkan arti hidup yang selama ini ia jalani. Apakah semua yang ia capai sudah sejalan dengan apa yang ia rasakan di dalam hati? Dalam perenungan itu, ia tidak mencari pembenaran. Ia hanya ingin memahami dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia menyadari bahwa banyak orang terlihat bahagia di luar, namun belum tentu tenang di dalam. Dan ketenangan itulah yang mulai ia rindukan. Ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Tidak juga pada sorotan kamera atau pujian publik. Pada titik tertentu, Listi Chan mulai bertanya tentang nilai-nilai hidup. Tentang apa yang benar-benar penting, dan apa yang selama ini hanya menjadi rutinitas. Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan membentuk ruang refleksi dalam dirinya. Ruang yang tidak bisa diisi dengan kesibukan. Ia juga menyadari bahwa setiap orang memiliki fase pencarian masing-masing. Fase yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, fase ini tersirat lewat cara ia berbicara. Pelan, hati-hati, dan tidak berlebihan. Setiap kata yang keluar terasa seperti hasil dari perenungan panjang. Bukan sekadar jawaban spontan untuk sebuah pertanyaan. Dr. Richard Lee pun membiarkan keheningan hadir di sela-sela percakapan. Tidak terburu-buru mengisi, seolah memahami bahwa keheningan juga bagian dari cerita. Bagi Listi Chan, keheningan itu justru menjadi ruang untuk mendengar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Ia mulai menyadari bahwa pencarian makna hidup tidak selalu menghasilkan jawaban cepat. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk bertanya. Keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal dalam hidup sudah ia pahami. Bab ini bukan tentang perubahan yang terlihat. Tidak ada keputusan besar yang diambil di sini. Bab ini adalah tentang kesadaran. Tentang seseorang yang mulai jujur pada kegelisahannya sendiri. Dari kesadaran itulah, pintu menuju proses berikutnya perlahan terbuka. Sebuah proses yang tidak akan ia jalani dengan tergesa-gesa. Karena ia tahu, perjalanan batin membutuhkan waktu. Dan cerita ini masih terus berjalan. Dalam perjalanan pencarian itu, Listi Chan tidak menemukan satu peristiwa besar yang langsung mengubah segalanya. Justru yang paling berkesan adalah momen-momen kecil yang datang tanpa direncanakan. Momen yang awalnya ia anggap biasa saja, namun perlahan meninggalkan rasa yang berbeda di dalam hatinya. Salah satu momen itu adalah ketika ia mendengar suara azan. Tidak selalu di tempat yang sama, tidak juga di waktu yang sama. Kadang terdengar dari kejauhan, kadang samar tertiup angin. Namun setiap kali suara itu sampai ke telinganya, ada rasa tenang yang sulit ia abaikan. Ia tidak langsung memahami maknanya. Tidak pula mengerti arti dari setiap lafaz yang dikumandangkan. Namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Seolah dunia yang biasanya bergerak cepat mendadak melambat. Di tengah pikirannya yang sering penuh, suara itu justru membawa keheningan. Keheningan yang terasa nyaman. Listi Chan mulai menyadari bahwa ketenangan itu datang tanpa syarat. Ia tidak diminta melakukan apapun. Ia hanya diminta untuk diam, mendengar, dan merasakan. Momen-momen seperti itu tidak terjadi sekali. Ia datang berulang kali, di waktu yang berbeda. Setiap kali hadir, perasaan yang sama kembali muncul. Rasa damai yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Dari situlah ketertarikannya tumbuh, bukan sebagai keyakinan, melainkan sebagai rasa ingin tahu. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa suara itu selalu membawa perasaan yang sama.
Pertanyaan itu tidak ia bagikan ke siapapun. Ia simpan sendiri, ia renungkan dalam diam. Ia tidak merasa sedang dipanggil untuk berubah. Ia hanya merasa sedang diajak untuk memahami. Perlahan, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Tentang cara orang-orang beribadah dengan khusyuk. Tentang ketenangan yang terpancar dari wajah mereka. Ia tidak menilai, ia hanya mengamati. Semakin sering ia mengamati, semakin ia merasa ada nilai yang ingin ia pahami lebih jauh. Namun ia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin melangkah sebelum ia benar-benar siap. Baginya, pencarian spiritual bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kejujuran. Kejujuran untuk mengakui apa yang ia rasakan, tanpa harus memberi label apapun. Dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, bagian ini terasa paling sunyi. Tidak banyak kata, namun penuh makna. Dr. Richard Lee membiarkan Listy Chan menceritakan pengalamannya tanpa menyela. Ia memahami bahwa pengalaman batin tidak selalu bisa dijelaskan dengan kalimat panjang. Kadang, satu perasaan cukup untuk menggambarkan semuanya. Dan bagi Listy Chan, perasaan tenang itu menjadi penanda. Bukan penanda bahwa ia sudah sampai pada jawaban, melainkan penanda bahwa ia berada di jalur pencarian yang tepat. Bab ini adalah tentang sentuhan halus yang menggerakkan hati. Tentang momen kecil yang sering diabaikan, namun justru membawa perubahan besar. Dan dari momen-momen itulah, langkah berikutnya mulai terbentuk. Setelah ketertarikan itu muncul, Listy Chan tidak langsung mengambil langkah besar. Ia memilih berjalan perlahan, memberi waktu pada dirinya sendiri untuk memahami apa yang sedang ia rasakan. Ia sadar bahwa urusan keyakinan bukan perkara sederhana. Tidak bisa diputuskan hanya karena emosi sesaat atau perasaan yang datang tiba-tiba. Alih-alih terburu-buru, ia justru memilih untuk belajar. Bukan untuk meyakinkan orang lain, melainkan untuk menjawab pertanyaan dalam dirinya sendiri. Proses belajar itu ia jalani dengan tenang. Ia membaca, mendengar, dan memperhatikan tanpa tekanan. Ia tidak datang dengan klaim kebenaran. Ia datang dengan rasa ingin tahu. Ada banyak hal yang belum ia pahami, dan ia tidak malu mengakui hal itu. Setiap pertanyaan ia simpan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai pengingat bahwa proses ini masih berjalan. Ia memilih sumber-sumber yang membuatnya merasa nyaman. Tidak menghakimi, tidak memaksa, dan tidak menakut-nakuti. Baginya, belajar tentang Islam bukan tentang seberapa cepat ia bisa mengerti semuanya, melainkan seberapa jujur ia menerima apa yang ia pelajari. Ada kalanya ia merasa semakin paham. Ada pula kalanya ia merasa bingung kembali. Namun ia tidak melihat kebingungan itu sebagai kegagalan. Ia melihatnya sebagai bagian alami dari pencarian. Dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, Listy Chan menekankan bahwa ia tidak pernah merasa didorong oleh siapapun. Tidak ada tuntutan dari lingkungan, tidak ada tekanan dari orang terdekat. Semua ia jalani atas keinginannya sendiri. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki ritme belajar yang berbeda, dan ia memilih ritme yang paling ia mampu jalani. Ia tidak ingin menjadikan keyakinan sebagai beban baru dalam hidupnya. Sebaliknya, ia berharap proses ini justru membawa ketenangan. Perlahan, pemahaman itu mulai membentuk sudut pandang baru dalam dirinya. Bukan perubahan yang drastis, melainkan perubahan yang lembut. Perubahan cara ia melihat hidup, cara ia melihat dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keyakinan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang usaha untuk terus belajar. Dan usaha itu tidak harus diumumkan ke publik. Cukup dijalani dengan jujur. Dr. Richard Lee mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memberi penilaian, hanya mengangguk, seolah memahami beratnya proses itu. Di momen-momen seperti inilah, percakapan terasa paling manusiawi. Tidak ada tuntutan untuk terlihat hebat. Tidak ada dorongan untuk terlihat paling benar. Hanya ada cerita tentang seseorang yang sedang belajar memahami hidupnya sendiri. Bab ini adalah tentang kesabaran, tentang memberi waktu pada diri sendiri untuk tumbuh. Dan dari proses belajar yang pelan itulah, keputusan besar perlahan mendekat. Seiring kabar tentang perjalanan spiritual itu mulai terdengar keluar, berbagai asumsi pun bermunculan. Media sosial bergerak cepat, seringkali lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Banyak orang mulai menafsirkan cerita Listy Chan dengan sudut pandang mereka masing-masing. Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan. Sebagian komentar terdengar tulus, namun tidak sedikit yang bernada curiga. Ada yang mengaitkannya dengan popularitas.
Ada yang menuduh keputusan itu hanya bagian dari konten. Bahkan ada pula yang mencoba menghubungkannya dengan urusan pribadi yang tidak pernah ia ceritakan secara terbuka. Listi Chan menyadari hal itu. Ia tahu, ketika seseorang berada di ruang publik, setiap keputusan akan selalu mengundang opini. Namun dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, ia dengan tenang meluruskan satu persatu asumsi tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusannya tidak dipengaruhi oleh pasangan. Tidak ada paksaan dari siapapun. Tidak juga ada dorongan untuk mencari sensasi. Baginya, keputusan ini adalah urusan batin yang sangat pribadi. Sesuatu yang tidak lahir dari satu peristiwa, melainkan dari proses panjang yang ia jalani sendiri. Ia memahami bahwa tidak semua orang akan percaya. Dan ia tidak merasa perlu memaksa siapapun untuk mengerti. Ia memilih kejujuran daripada pembelaan. Dalam percakapan itu, Dr. Richard Lee tidak mencoba membantah komentar netizen satu persatu. Ia justru menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Tidak ada standar yang bisa disamaratakan. Apa yang dialami satu orang, belum tentu sama dengan yang dialami orang lain. Suasana wawancara tetap terasa tenang. Tidak ada nada defensif, tidak ada upaya membenarkan diri secara berlebihan. Listi Chan berbicara apa adanya. Ia tidak menuntut simpati. Ia hanya ingin ceritanya dipahami secara utuh. Ia juga menyadari bahwa sebagian orang akan tetap berprasangka, apapun penjelasannya. Namun ia memilih untuk tidak terjebak dalam perdebatan. Baginya, ketenangan batin jauh lebih penting daripada pengakuan publik. Ia percaya bahwa waktu akan menjelaskan banyak hal. Keputusan yang lahir dari kejujuran tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata panjang. Cukup dijalani dengan konsisten. Bab ini menunjukkan satu hal penting. Bahwa meluruskan asumsi tidak selalu harus dilakukan dengan suara keras. Kadang, ketenangan justru menjadi jawaban yang paling kuat. Dan di titik inilah, Listi Chan semakin yakin pada langkah yang sedang ia jalani. Bukan karena dukungan ramai-ramai, melainkan karena ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Setelah melalui proses panjang yang penuh perenungan, tiba saatnya Listi Chan berada di titik paling sunyi dalam perjalanannya. Titik di mana keputusan besar tidak lagi terasa menakutkan, melainkan terasa jujur. Keputusan itu tidak datang dalam suasana ramai. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman besar. Ia datang dalam keheningan. Dalam ruang batin yang sudah lama ia siapkan, keputusan itu perlahan mengendap. Listi Chan tidak merasa sedang mengubah hidupnya secara drastis. Ia hanya merasa sedang melangkah lebih dekat pada ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tidak terburu-buru. Ia memastikan bahwa apa yang ia pilih benar-benar datang dari hatinya sendiri. Ada rasa ragu, namun bukan ragu yang melemahkan, melainkan ragu yang menguji kesiapan. Ia memberi waktu pada dirinya untuk memastikan bahwa keputusan ini bukan sekadar dorongan sesaat. Saat keyakinan itu akhirnya menguat, tidak ada euforia berlebihan. Yang ada justru rasa lega, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban setelah lama bertanya. Ia menyadari bahwa keputusan ini tidak akan membuat hidupnya langsung sempurna. Masih akan ada tantangan, masih akan ada proses belajar. Namun ia merasa siap untuk menjalaninya. Dalam wawancara bersama Dr. Richard Lee, momen ini terasa sangat personal. Listi Chan tidak menjelaskannya dengan detail teknis. Ia hanya menggambarkan perasaan yang muncul setelah keputusan itu diambil. Perasaan tenang, perasaan mantap, perasaan bahwa ia telah jujur pada dirinya sendiri. Dr. Richard Lee mendengarkan tanpa memotong. Ia memahami bahwa keputusan spiritual tidak selalu bisa diceritakan secara rinci. Kadang, satu perasaan sudah cukup mewakili segalanya. Listi Chan juga menyadari bahwa setelah keputusan ini diketahui publik, akan ada beragam reaksi. Namun ia tidak ingin keputusan itu diambil demi penilaian siapapun. Ia ingin menjalaninya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Baginya, masuk Islam bukan tentang menjadi berbeda di mata orang lain, melainkan tentang menjadi lebih utuh di mata dirinya sendiri. Keputusan itu ia ambil tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa tuntutan, hanya dengan kesadaran penuh. Bab ini bukan tentang perubahan yang terlihat. Bab ini adalah tentang keberanian untuk memilih dengan jujur. Dan dari keberanian itulah, perjalanan baru benar-benar dimulai. Keputusan yang telah diambil Listi Chan bukanlah garis akhir dari perjalanannya. Justru dari sanalah babak baru dalam hidupnya dimulai. Ia menyadari bahwa masuk Islam bukan berarti semua pertanyaan langsung terjawab.
Tidak juga berarti perjalanan hidupnya menjadi lebih mudah. Yang berubah adalah cara ia memandang hidup. Ia tidak menuntut dirinya untuk langsung sempurna. Ia hanya ingin terus belajar, setahap demi setahap. Baginya, iman bukan tentang seberapa cepat seseorang berubah, melainkan tentang seberapa konsisten seseorang mau memperbaiki diri. Listi Chan memilih menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan. Ia belajar menerima bahwa proses adalah bagian dari perjalanan. Ada hari-hari di mana ia merasa yakin. Ada pula hari-hari di mana ia kembali belajar dari awal. Namun ia tidak melihat itu sebagai kemunduran. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa perjalanan ini nyata. Dalam diam, ia mulai menemukan makna baru dari kata bersyukur. Bersyukur atas proses. Bersyukur atas waktu. Bersyukur atas kesempatan untuk belajar. Ia juga menyadari bahwa keputusan spiritual seringkali disalahpahami oleh orang lain. Namun ia memilih untuk tidak larut dalam penilaian itu. Baginya, yang terpenting adalah hubungannya dengan Tuhan dan kejujuran pada dirinya sendiri. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada publik. Karena keyakinan bukan panggung pertunjukan. Ia cukup menjalaninya dengan rendah hati. Melalui kisah ini, ada pesan yang tersirat dengan lembut. Bahwa setiap manusia memiliki waktunya masing-masing dalam menemukan jalan hidup. Tidak ada yang bisa memaksakan proses itu. Tidak juga ada yang berhak menghakimi perjalanan orang lain. Apa yang dialami Listi Chan mungkin tidak akan sama dengan pengalaman siapapun. Namun perasaannya tentang pencarian, kegelisahan, dan ketenangan adalah sesuatu yang universal. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Bab ini menutup cerita bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan keheningan. Keheningan yang menenangkan, keheningan yang memberi ruang untuk merenung. Dan mungkin, keheningan yang mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Tentang apa yang sedang kita cari dalam hidup. Tentang kemana kita ingin melangkah. Karena pada akhirnya, setiap perjalanan spiritual adalah dialog antara hati dan Tuhan. Dan dialog itu tidak perlu disaksikan oleh siapapun. Cukup dijalani dengan jujur.